I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Yuprattiwi dari kelas 4 NPM 101-2227E, jurusan Manajemen S1, Universitas Teknologi Digital Bandung. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul wafatnya Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin untuk memenuhi tugas UTS dari pendidikan agama Islam. Nabi Muhammad SAW lahir di Makkah di tahun Gajah dari keluarga yang sangat sederhana. Pada 610 Masehi, di sebuah gua di Gunung Hira Makkah, Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Wahyu-wahyu yang diterimanya kemudian terkumpul menjadi kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir bagi umat Islam. Masa kenabiannya dimulai pada usia 40 tahun ketika Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril dan mendapat wahyu pertamanya dari Allah. Sejak itu Nabi Muhammad mulai berdakwah di Mekah yang lanjut ke beberapa wilayah lain untuk memperkenalkan agama Islam hingga akhir hayatnya. Pada 632 Masehi atau setelah 10 tahun hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad menunaikan ibadah haji ke Mekah. Setelah naik haji, Nabi Muhammad menyampaikan sebuah pidato terkenal yang disebut sebagai khotbah perpisahan. Wafatnya Rasulullah SAW lewat khotbah wada, Nabi Muhammad telah memberikan isyarat. Beliau beriktikaf selama 20 hari di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah. Malaikat Jibril mengulang Al-Quran hingga 2 kali dalam setahun itu bersama Rasulullah. Kemudian di Padang Arafah, saat haji wada, Rasulullah bersabda, "Aku tidak tahu pasti, barangkali setelah tahun ini aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat wukuf ini untuk selamanya." Setelah itu Rasulullah SAW menderita sakit yang cukup parah hingga badannya demam tinggi. Walaupun sedang sakit, Rasulullah tidak pernah sekalipun meninggalkan sholatnya. Bahkan beliau masih memimpin sholat berjamaah di masjid, hingga pada akhirnya beliau tidak sanggup berdiri lagi hingga digantikan oleh Abu Bakar sebagai imam sholat subuh. Menjelang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya di rumah Aisyah. Kemudian Rasulullah memandang mereka sambil berlinang air matanya, lalu bersabda, "Marhaban bikum, semoga Allah memanjangkan umur kamu semua. Semoga Allah menyayangi, menolong, dan memberikan petunjuk kepada kamu. Aku berwasiat kepada kamu agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah sebagai pemberi peringatan untuk kamu. Janganlah kamu berlaku sombong terhadap Allah." Allah berfirman, "Kebahagiaan dan kenikmatan di akhirat kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan dirinya dan membuat kerusakan di muka bumi, dan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa." Hingga pada akhirnya saat matahari sudah naik, tepatnya pada siang hari 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 633 Masehi silam, baginda Rasulullah SAW mengembuskan napas terakhirnya di Madinah pada usia 63 tahun. Sosok pemimpin dan suri teladan umat Islam meninggal di pelukan istrinya tercinta yaitu Aisyah. Tepat sebelum wafatnya, Nabi Muhammad SAW menurunkan satu ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa ajaran Islam ada yang Rasulullah sampaikan telah selesai dan sempurna, yang dimana artinya ini menandakan bahwa misi risalah Rasulullah telah rampung dan beliau akan tutup usia, yang artinya pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW,
Khulafaur Rasyidin yang merupakan pemimpin umat Islam pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib mengadakan musyawarah di balai kota Bani Saidah, Madinah, untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin umat Muslim pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, musyawarah berlangsung cukup alot karena masing-masing pihak berbeda pendapat mengenai siapa yang pantas untuk melanjutkan kepemimpinan Rasulullah SAW. Setelah melalui beberapa perdebatan, akhirnya dengan ukhuwah Islamiyah yang tinggi disepakati bahwa yang menjadi pemimpin umat Islam setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. Abu Bakar atau Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu pemeluk Islam awal, salah satu sahabat utama Muhammad, dan khalifah pertama yang dibayat setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menikahi Aisyah, yaitu anak dari Abu Bakar. Abu Bakar dinyatakan sebagai khalifah setelah kematian Muhammad. Abu Bakar menjadi khalifah pertama umat Islam yang menjadi awal dari kekhalifahan Rasyidin. Kedekatan dan kesetiaannya kepada Muhammad merupakan salah satu yang sangat melekat dari diri Abu Bakar. Bahkan beliau mendapat julukan dari Rasulullah, yaitu As-Siddiq, yaitu seorang yang sangat jujur atau banyak membenarkan. Sebagai seorang pemeluk awal Islam, Abu Bakar telah mengambil berbagai peran besar. Melalui ajakannya, Abu Bakar berhasil mengislamkan banyak orang yang di kemudian hari menjadi tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam. Di antaranya adalah Utsman bin Affan yang kemudian menjadi khalifah ketiga. Wafatnya Abu Bakar As-Siddiq pada Senin malam 21 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah atau bertepatan dengan 22 Agustus 634 Masehi. Dia meninggal di usia yang sama dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu 63 tahun. Beliau wafat pada sore hari setelah matahari terbenam karena sakit yang dideritanya. Dirinya dimakamkan di rumah putrinya, Aisyah, di sebelah makam Nabi Muhammad SAW, tepatnya di dekat Masjid Nabawi. Sebelum meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq sudah menderita sakit selama kurang lebih 15 hari. Beberapa sumber mengatakan bahwa Abu Bakar mengkonsumsi makanan yang telah diracun oleh seorang Yahudi. Kala itu, Abu Bakar tengah memakan bersama Al-Haris bin Kalada dan Al-Atib bin Usaid. Ya, kemudian keduanya mengalami sakit yang sama dan meninggal di hari yang sama pula. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa khalifah tersebut sakit dikarenakan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu dan kepada putranya Abdurrahman radhiyallahu anhu. Mereka berkata, Abu Bakar sakit dimulai ketika pada hari yang sangat dingin, mandi, lalu selama 15 hari kemudian, dia merasa demam, tidak keluar untuk melaksanakan sholat. Dia meminta Umar bin Khattab mengimani sholat. Selama 2 minggu dalam sakit sampai wafatnya, pikiran Abu Bakar selalu tertumpu pada nasib kaum muslimin. Selalu membuat perhitungan dengan dirinya, apa yang telah dilakukannya sejak ia memegang pemimpin umat. Selanjutnya yaitu nasihat Mas Umar bin Khattab. 1. Aku tidak khawatir doaku tidak dikabulkan, tapi yang aku takutkan aku tidak diberikan hidayah lagi untuk berdoa. Yang kedua yaitu orang yang mencintai sesuatu, dia akan menyembuhkan diri dengan apa yang dia cintai. 3. Barang siapa yang menjaga kehormatan orang lain, pasti kehormatan dirinya akan dijaga. Yang keempat, yaitu jika engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu terlebih dahulu karena celahmu lebih banyak darinya. Yang kelima, yaitu aku mengamati sebuah sahabat dan tidak menemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Saya memikirkan tentang sebuah pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala jenis amal baik, namun tidak mendapatkan yang lebih baik daripada memberi nasihat baik. Aku mencari segala
bentuk rezeki, tapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar. Kesimpulannya yaitu berdasarkan kisah wafatnya Rasulullah dan para khulafa rasyidin, kita dapat mengetahui bahwa kematian itu benar adanya. Bahkan seorang nabi kesayangan Allah Subhanahu wa taala dan para khalifahnya pun merasakan bahwa kematian itu nyata. Kematian akan datang kepada siapapun tanpa memandang apapun. Hanya saja caranya yang berbeda-beda dan kita tidak dapat menghindarinya. Pada kisah Rasulullah SAW, beliau wafat karena penyakitnya, begitupun dengan wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab wafat karena ditikam oleh seorang kafir ketika beliau sedang melaksanakan sholat subuh. Utsman bin Affan dibunuh oleh seorang yang pernah ia percayai karena konspirasi politik. Beliau difitnah dan diadu domba yang membuatnya wafat saat sedang berpuasa dan membaca Al-Quran. Dan Ali bin Abi Thalib ditikam oleh pisau beracun oleh sesama kelompok umat muslim karena perbedaan pendapat tentang Islam. Beliau wafat saat akan melaksanakan sholat subuh. Oleh karena itu, kita harus percaya bahwa kematian sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah dituliskan pada banyak ayat Al-Quran, salah satunya yang dinyatakan pada surat Ali Imran ayat 185, yang artinya semua yang bernyawa pasti akan mati sesuai ajalnya atas izin, takdir, dan ketetapannya. Siapapun yang ditakdirkan mati pasti akan mati meski tanpa sebab. Dan siapapun yang dikehendaki tetap hidup pasti akan tetap hidup.